3, 2, 1. Hello, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat berjumpa kembali sama channelnya Pak Guru nih. Oke, Bapak sengaja bikin video ini biar kita selama masa pandemi bisa belajar dari rumah. Oke, karena memang matematika kalau belajar secara individu, Bapak khawatir ada kesulitan yang kalian alami. Oleh karenanya sekarang Bapak bikinkan video. Oke, materi ini adalah materi kelas 8. Ya, materi kelas 8, bab pertama yaitu adalah pola bilangan. Kalau kita berbicara pola bilangan, berarti bilangan itu memiliki sebuah aturan. Nah, seperti yang kalian pelajari di kelas 7, ada namanya bilangan genap, ada namanya bilangan ganjil, ada namanya bilangan prima, ada namanya bilangan komposit dan seterusnya. Itu bisa kita jadikan sebuah aturan untuk membuat sebuah pola bilangan. Contoh, Bapak punya di sini adalah 2. Kemudian di sini 4, kemudian di sini 6, kemudian di sini 8. Maka polanya kita tambah 2, tambah 2, tambah 2. Ini namanya pola bilangan. Jika ada lagi 8, kemudian 5, kemudian 2, kemudian min 1, maka ini polanya dikurangi 3, dikurangi 3, ini dikurangi 3. Ini adalah pola. Maka pola selanjutnya yang ini juga pasti kalian sudah tahu. Ini adalah 10, ini adalah min 4. Nah, ini adalah pola bilangan genap. Oke. Selanjutnya, Bapak punya sebuah pola yaitu 2, kemudian 4, kemudian 7, kemudian 12, kemudian 19. Nah, ini tentu ada polanya. Bagaimana polanya? Dari 2 ke 4 kita tambah 2, dari 4 ke 7 kita tambah 3, dari 7 ke 12 kita tambah 5, dari 12 ke 19 kita tambah 7. Perhatikan baik-baik, 2, 3, 5, 7. Itu adalah bilangan prima. Maka berikutnya ini harus ditambahkan 11. Maka menjadi 19 tambah 11 sama dengan 30. Oke, ini namanya pola bilangan prima. Kemudian ada lagi pola bilangan 1, kemudian 1, 2, 3, 5, 8, 13 dan seterusnya. Ini ada polanya. Polanya adalah ini tambah 1 tambah 0. Ini 2 ini dari 1 tambah 1. Sedangkan 3 dari 2 tambah 1 tambah 2, 3. 2 tambah 3, 5. 3 tambah 5, 8. 5 tambah 8, 13. Oke. Ini namanya pola bilangan Fibonacci. Oke. Contoh yang lain. 2, 3. 2, 4. Maka di sininya adalah 6 karena 2 tambah 4 adalah 6. Kemudian di sini ya betul 10, kemudian di sini ya betul 16, kemudian di sini 26 dan seterusnya. Ini namanya pola bilangan Fibonacci. Oke ya. Selanjutnya ada juga pola bilangan segitiga Pascal. Ini 1, 1, 1, 1, 2, 1, 1, 3, 3, 1. Ayo temukan. Ini 1, ini 4, ini 6, ini 4, ini 1. Dari mana? 1, 1, 1, 1, 2 ini dari 1 tambah 1, 3 ini dari 1 tambah 2, 3 ini dari 1 tambah 2, 4 ini dari 1 tambah
3. Maka ini 1 tambah 4 5, 4 tambah 6 10, 6 tambah 4 10, 4 tambah 1 itu 5, kemudian 1. Ini namanya pola bilangan segitiga Pascal. Oke. Itu beberapa contoh pola bilangan. Ada pola bilangan genap, ada pola bilangan negatif, ada pola bilangan prima, ada polangan Fibonacci, ada pola bilangan segitiga Pascal. Pak, ada tidak pola bilangan ganjil? Ada. Ya, ada, semuanya ada. Yang penting adalah, yang perlu digarisbawahi adalah pola itu adalah sebuah aturan. Aturannya jelas. Ya, aturannya jelas. Jika harus ditambah 2, tambah 2. Mengikuti pola yang sudah ditentukan. Jika polanya harus dikurangi, maka bilangan selanjutnya harus dikurangi. Jika bilangan berikutnya harus ditambah sesuai dengan bilangan prima, maka pola berikutnya juga harus ditambah sesuai dengan bilangan prima. Begitupun segitiga Pascal dan Fibonacci. Itu contoh dari pola bilangan. Oke, cukup jelas ya? Bapak punya pola spesial namanya. Bapak punya bilangan 2, kemudian 3, kemudian 4, kemudian 8, kemudian 6, kemudian 13. Nah, bagaimana pola selanjutnya? Berapakah bilangan selanjutnya? Nah, ini punya pola juga, punya aturan. Aturannya khusus, yaitu seperti ini. Nah, ini tambah 2. Kalau dari sini ke sini tambah 5. Dari sini ke sini tambah 2. Maka ini pun harus ditambah 2. Dari sini ke sini tambah 5. Maka dari sini ke sini harus ditambah 5. Jadi, bilangan berikutnya tentu kalian sudah tahu. Ini adalah 8, sedangkan ini adalah, ya betul, ini 18. Nah, ada kalanya pola seperti itu. Ada kalanya juga pola seperti ini. 4, 9, 16, 25. Maka pola berikutnya berapa? Bilangan selanjutnya adalah berapa? Nah, ini polanya unik. Jadi ini adalah 2 pangkat 2. Ini adalah 3 pangkat 2, ini 4 pangkat 2, ini 5 pangkat 2, maka ini pun harus 6 pangkat 2, ini 7 pangkat 2. Maka bilangan berikutnya adalah, ya betul, 36, ini 49. Ini contoh bagian-bagian dari pola bilangan. Macam-macam sekali pola bilangan. Nanti, pola bilangan itu, setelah kita mengetahui pola bilangan, baru kita akan belajar yang namanya barisan dan deret. Oke, pahami ini, nanti kita masuk ke barisan dan deret. Oke, barisan aritmetika. Contoh, jika Bapak punya 2, 5, kemudian 8, kemudian 11. Nah, ini contoh dari sebuah barisan. 2, 5, 8, 11 ini disebut dengan suku. 2 kita sebut dengan suku pertama, 5 kita sebut dengan suku kedua, 8 kita sebut suku ketiga, 11 kita sebut dengan suku keempat, dan seterusnya hingga membentuk suku ke N. Nah, dari 2 ke 5 kita tambah 3, dari 5 ke 8 kita tambah 3, dari 8 ke 11 kita tambah 3. 3 ini kita sebut dengan beda. Nah, beda atau B itu barisan aritmetika. Sedangkan pada barisan geometri, contoh 2, 4, 8, 16. Ini contoh dari barisan geometri. Sama seperti halnya barisan aritmetika, ini disebut suku. 2 ini suku pertama, 4 ini suku kedua, 8 ini suku ketiga,
16 ini suku keempat, dan seterusnya hingga suku ke N. Perbedaannya ada pada aturannya, ada pada polanya. Jika pada aritmetika polanya adalah dijumlah atau bisa juga dikurangi, contoh misalkan dari 11, kemudian 8, kemudian 5, kemudian 2, kemudian min 1, kemudian min 4, dan seterusnya. Sedangkan pada barisan geometri itu polanya adalah dikali 2. 4 ke 8 dikali 2, 8 ke 16 dikali 2. Nah, ini 2 ini kita sebut dengan rasio atau R. Nah, jadi jelas di sini perbedaannya antara barisan aritmetika dengan barisan geometri. Oke, kembali lagi ke barisan aritmetika. Jika ini suku pertama, suku kedua, suku ketiga, suku keempat, ada pertanyaan, berapakah suku ke-10? Untuk mencari suku ke-10 pada barisan aritmetika, kita bisa menggunakan formula atau rumus UN sama dengan A plus N min 1B. UN artinya suku ke N, sedangkan N ini adalah letak suku ke. A ini adalah suku pertama. Di sini diketahui suku pertamanya adalah 2. 2 ini adalah A. Sedangkan B itu adalah beda. Di sini bedanya adalah 3. Maka kita bisa tuliskan U10 sama dengan A. A-nya adalah U1 yaitu 2 ditambah N. N-nya itu adalah 10 dikurangi 1 dikali B. Bedanya adalah 3. Oke. Dari sini kita bisa menyelesaikan 2 ditambah 10 kurangi 1, 9 dikali 3 sama dengan 2 ditambah 27. Maka U10 yaitu 29. Cukup jelas ya? Oke. Berbeda dengan barisan geometri. Untuk UN itu sama dengan A R pangkat N min 1. Oke, contoh, berapakah U5? Sama dengan berapa? Ya, maka kita bisa tuliskan U5 sama dengan A. A-nya adalah 2, suku pertama ya, dikali ini A. Ini A, suku pertama. Kebetulan R-nya juga adalah 2. Ini R, rasio. N-nya adalah 5 dikurangi 1. Maka kita bisa menghasilkan 2 dikali 2, 5 kurangi 1, 4. Maka sama dengan 2 dikali 2 pangkat 4. Artinya 2 kali 2 kali 2 kali 2. Sama dengan 2 dikali 2 kali 2, 4. 4, 8, 16. Maka sama dengan 32. Maka kita bisa membuktikan kalau ini kita kali 2, hasilnya adalah 32. 32 ini adalah U kelima. Sedangkan ini ditambah 3, tambah 3, tambah 3 terus sampai ke U10, hasilnya pasti 29. Silahkan dicek sendiri. Cukup jelas mengenai barisan aritmetika dan barisan geometri. Perbedaannya jelas, kalau aritmetika dengan beda, kalau geometri dengan rasio. Tadi yang kita pelajari itu adalah barisan aritmetika dan geometri. Bagaimana dengan deret? Karena ada barisan, ada deret. Perhatikan perbedaannya. Bapak menuliskan ini adalah barisan aritmetika. Aritmetika. Jika barisan aritmetika cukup 2, 4, 6, 8 ya. Aturannya adalah ditambah 2, ditambah 2, ditambah 2 dan seterusnya 10 ya, tambah 2. Maka yang disebut dengan deret aritmetika itu adalah 2, perhatikan baik-baik, ditambah 4, ditambah
6 ditambah 8 ditambah 10 ditambah seterusnya. Perbedaannya, kalau barisan aritmetika itu tidak bisa dijumlahkan. Kalau deret itu bisa dijumlahkan. Kenapa? Karena ini ada tanda tambah. Sedangkan aturannya sama seperti pada barisan, tambah 2, tambah 2, tambah 2, tambah 2, dan seterusnya. Nah, karena ini ada tanda tambah, tanda jumlah, maka ini bisa kita jumlahkan. Nah, berapa jumlahnya? 2 tambah 4, 6, 6 tambah 6, 12, 12 tambah 8, 12 tambah 8, berapa? Ya, 20, 20 tambah 10, 30. Untuk mencari 30, kita juga bisa menggunakan rumus SN. S itu artinya jumlah. N itu adalah suku ke, maka jumlah suku ke. Nah, maka SN sama dengan N per 2 dikali A plus UN. Seperti yang kita ketahui bahwa UN itu adalah A plus N min 1B. Maka mencari SN kita bisa didapat dari N per 2 dikali A ditambah UN. UN-nya kita ganti dengan ini. Maka A plus UN-nya ganti sama ini ya. A plus N min 1B. Maka kita dapat N per 2 A tambah A sama dengan 2A ditambah N min 1B. Nah, ini rumus SN. Contoh, ini adalah 1, 2, 3, 4, 5. Suku kelima. Maka sama dengan N. N-nya adalah 5 per 2. 2 dari rumus A. A itu adalah suku pertama. Ini A. Ini suku pertama. Ya. A-nya suku pertama yaitu dikali 2 ditambah N. N-nya adalah 5 dikurangi 1 B. B itu ini. Beda. Yaitu 2. Oke, kebetulan A dan B-nya sama. Sama dengan 5 per 2 dikali 4 ditambah 5 kurangi 1, 4 dikali 2 sama dengan 5 per 2 dikali 4 tambah 4 kali 2, 8. Oke, 4 tambah 8, 12 sama dengan 5 per 2 dikali 12. 12 bagi 2 sama dengan 6. 5 kali 6 sama dengan 30. Sama. Maka rumus ini bisa kita gunakan untuk mencari jumlah deret aritmetika. Kemudian bagaimana dengan geometri? Barisan geometri. Seperti yang kita ketahui tadi bahwa barisan geometri itu dikenalnya dengan rasio. Contoh 2, 4, 8, 16. Ini dikali 2, dikali 2, dikali 2. Nah, 2 ini namanya rasio. Nah, itu namanya barisan geometri. Bagaimana dengan deret? Sama halnya pada aritmetika, deret geometri itu ada jumlah. Jadi 2 tambah 4 tambah 8 tambah 16. Nah, tentu di sini ada jumlahnya. Karena di sini ada penjumlahan 2 tambah 4 8, 2 tambah 4 8, 2 tambah 4 6, 6 tambah 8 12. Salah lagi. 2 tambah 4 2 tambah 8 10, 4 tambah 16 20. 10 tambah 20 maka ini hasilnya 30. Nah, 2 ini adalah suku pertama. Sedangkan ini dikali 2 adalah rasio. Untuk mencari 30 ini kita bisa peroleh SN, artinya suku ke N. Ini untuk geometri ya. Yang aritmetika sudah tadi. Geometri itu didapat dari A dikali R pangkat N dikurangi 1 per R dikurangi 1. Atau kita baca Arni ya. Untuk RI. Sama dengan misalkan ini 1, 2, 3, 4. Maka suku keempat. Oke, suku keempat berarti ini A. A-nya adalah
2 dikali R. R itu adalah rasio. 2 pangkat N. N itu adalah suku ke. 4 dikurangi 1 per R-nya adalah 2 dikurangi 1. Sama dengan 2 kali 2 pangkat 4. Berapa 2 pangkat 4? Artinya 2 kali 2 kali 2 kali 2. 4 kali 4 sama dengan 16. Sempat enggak sempat, harap dibalas. 16 dikurangi 1. Oke? Maka sama dengan, ini tanda kurung ya, Nung ya. Oke, lupa. Per 2 kurangi 1 sama dengan 2 dikali 16 kurangi 1, 15. Per 2 kurangi 1, 1 sama dengan 2 kali 15, 30 per 1 sama dengan 30. Oke. Itu untuk mencari deret geometri. Cukup jelas ya? Oke, sudah. Untuk tugasnya, kalian kerjakan yang pertama. Cari pola selanjutnya. 2 pola selanjutnya. Cari. Gambarkan. Yang kedua. Ada 3, 7, 5. Cari 2 suku berikutnya. Tentukan suku pertama atau U1. Bedanya, tentukan A suku pertama, B beda, C suku ke-10, D jumlah suku ke-10. Tentukan A suku pertama, B rasio, C suku ke-6, D jumlah suku ke-6. Oke, sekian pembelajaran dari kita mengenai pola bilangan. Terus ikuti YouTube Bapak. Nanti Bapak materinya melalui YouTube. Kalian ikuti pertanyaannya, kalian jawab pertanyaannya, kemudian kalian nanti kumpulkan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.